Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini, kita akan bahas tentang beberapa teknik penarikan sampel. Di materi sebelumnya, kita sudah tahu tentang apa itu populasi dan apa itu sampel. Untuk teknik penarikan sampel yang pertama yaitu sampling seadanya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengambilan sebagian populasi berdasarkan seadanya data atau kemudahan mendapatkan data. Yang kedua yaitu objek yang kebetulan ditemukan peneliti dan memenuhi syarat sebagai sumber data dapat dijadikan sampel. Untuk yang ketiga yaitu kesimpulannya bersifat kasar atau sementara. Dan yang keempat yaitu masih digunakan dalam penelitian sosial. Contohnya, pengumpulan pendapat masyarakat Provinsi A dari orang-orang yang lewat di jalanan tertentu. Pendapat ini terkait tentang calon yang akan memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Ini berarti populasinya adalah pendapat keseluruhan masyarakat Provinsi A, sedangkan sampelnya adalah pendapat orang-orang dari Provinsi A yang lewat di jalanan tertentu. Untuk teknik pengambilan sampel yang kedua yaitu sampling purposive atau sampling pertimbangan. Ciri-cirinya yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan perorangan atau peneliti. Yang selanjutnya itu sering digunakan pada studi kasus terkait beberapa persoalan yang khas. Contohnya yaitu sebuah penelitian dilakukan dengan membagikan angket. Ternyata yang dikembalikan hanya 35% dari keseluruhan angket. Peneliti menggunakan pertimbangan bahwa jawaban angket yang tidak dikembalikan dan yang dikembalikan memiliki ciri-ciri yang sama dengan populasi peneliti. Akhirnya, peneliti memutuskan untuk menggunakan 35% angket yang dikembalikan sebagai sampel yang representatif. Ini berarti populasinya adalah keseluruhan angket, sedangkan sampelnya adalah angket yang dikembalikan. Untuk teknik pengambilan sampel yang ketiga yaitu sampling acak atau biasa disebut random sampling. Ciri-cirinya, setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk diambil menjadi anggota sampel. Selanjutnya, biasanya digunakan pada populasi yang homogen, yaitu populasi yang seluruh anggotanya dikenai perlakuan yang sama atau memiliki sifat-sifat yang sama. Contohnya, sebuah perusahaan melakukan penelitian tentang kualitas berbagai model sandal yang diproduksinya. Untuk itu, seorang pegawai mengambil 50 pasang dari setiap model untuk diperiksa kualitasnya. Ini berarti populasinya adalah keseluruhan sandal, sedangkan sampelnya adalah 50 pasang sandal dari setiap model. Secara garis besar, terdapat dua macam sampling, yaitu sampling non-peluang dan sampling peluang. Pada sampling non-peluang, peluang anggota populasi terpilih menjadi sampel tidak diperhitungkan dan ketelitiannya tidak dapat ditaksir. Sampel hanya diambil dari bagian populasi dengan ciri-ciri yang diinginkan dan tersedia saat itu. Contohnya adalah sampling seadanya dan sampling purposive. Sementara pada sampling peluang,
Sampel diambil dari anggota populasi berdasarkan peluang yang diketahui. Contohnya adalah sampling acak.